itu adalah if we never try, we never know. Jadi yang paling pertama kita lakuin adalah aksi, teman-teman. Ketika kita ingin berubah, kita nggak perlu banyak kemampuan hebat yang kita miliki terlebih dahulu, tapi aksi untuk melakukan perubahan hal sederhana. Halo semuanya, kenalin aku Suci. Di sini aku akan ngobrol dengan salah satu mahasiswi yang mempunyai segudang prestasi nih. Nah, beliau adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita sapa Kak Feby. Halo Kak. Halo semua, selamat siang. Nah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita bahas lebih jauh, boleh dong Kak perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan aku Yulia Hulianti Putri. Saat ini aku berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi di Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sastra Inggris. Saat ini usiaku alhamdulillah 21. Oke, berarti masih semester 6 ya Kak? Iya, benar sekali. Nah, untuk statusnya saat ini masih jomblo atau sudah punya pacar nih Kak? Ini terlalu personal ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jomblo Kak. Oh, masih jomblo ya. Selanjutnya kami sempat kepoin IG kakak nih. Nah, di sana itu kami lihat sudah banyak sekali prestasi yang kakak raih. Boleh ceritain dong Kak, apa aja sih diantaranya? Terima kasih Kak Suci atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak terlalu banyak pencapaian saya. Ya, setiap pencapaian itu pasti diawali oleh kegagalan dan percobaan di masa lalu. Mungkin yang bisa saya ceritakan sedikit itu ada kemarin dipercaya pertukaran pemuda ke 3 negara ASEAN. Lanjut lagi dipercaya juga menjadi duta bahasa, duta inspirasi. Dan pulang dari luar negeri kemarin saya juga dipercaya menjadi ambassadorship dari Bank BRI dan juga Wandah di bawah Paragon. Dan terakhir masih tetap saya lakuin itu menjadi moderator konferensi internasional. Oke, luar biasa sekali ya Kak. Nah, itu pasti perjuangannya nggak main-main ya Kak. Nah, boleh ceritain dong Kak, perjuangan dan kegagalan seperti apa sih yang sudah pernah Kakak lalui nih? Wah, bagus pertanyaannya, terima kasih Kak Suci. Jadi setiap pencapaian yang saya dapat dan pembelajaran yang saya dapat itu tidak terlepas dari kegagalan di masa lalu. Mungkin ada satu cerita yang saya ceritakan sedikit ya, mungkin bisa diambil pelajaran dari apa yang saya dapatkan. Jadi tepat di semester 4 atau semester 5 itu, saya 4-5 dan saya mulainya dari semester 4 itu saya pernah dipercaya untuk mengikuti duta bahasa universitas saya. Jadi awalnya ada pembukaan duta bahasa Provinsi Jambi. Nah, jadi kampus kami juga mempersiapkannya untuk Provinsi Jambi. Nah, pas saat itu pembukaan di duta bahasa, pemilihan duta bahasa di universitas itu dari kelas kami dan dari prodi maupun fakultas itu tidak ada yang mendaftar karena saya sendiri pun merasa belum percaya diri untuk mendaftarkan diri. Sampai akhirnya ketua prodi mengambil alih, mencantumkanlah situ beberapa nama yang wajib untuk mengikuti. Artinya mereka dipercaya Kak ya. Dan di situ saya termasuk di salah satunya. Ya, saya merasa sedih juga, takut juga, senang juga. Udah, saya belajar. Ada juga beberapa nama yang tidak tertulis di situ tapi mereka ikut, teman sekelas saya. Hingga akhirnya pemilihan final saya tidak termasuk. Nah, itu saya benar-benar sedih ya, karena saya berasa saya sangat tidak bermanfaat bagi prodi, sangat merugikan prodi. Udah pikiran buruk saya waktu itu. Udah, saya coba lagi. Kan masih ada duta bahasa provinsi nih, coba lagi. Walaupun saya malu kan, saya coba lagi. Akhirnya saya juga gagal di situ. Aduh, saya merasa kayak semua yang saya coba kenapa gagal sih gitu. Udah, waktu itu buka lagi pertukaran pemuda antar negara. Saya tahu itu seleksi yang sangat sulit dan mereka yang ikut pun pada rata-rata sudah S2, pendidikan lanjut. Udah, saya beranikan diri ikut dan ya walaupun saya di situ masih belajar, saya termasuk salah satu peserta yang termuda di sana. Mereka tetap melindungi saya, maksudnya mengayomi saya dengan baik, menjadi adik-adik yang baik. Dan ternyata saya gagal pula. Ada cerita yang bisa saya ceritakan di PPAN itu. Semua seleksi yang saya ikuti semuanya pertama kali, mulai dari interview, LGD, penyampaian pemaparan PPA itu semuanya pertama kali. Doa saya setiap saya ingin maju itu cuma
ya Allah tolong hamba, ya Allah saya tidak ingin memalukan diri hamba dan prodi, ya Allah tolong hamba. Cuma itu, saya tidak ada niatan untuk saya mau jadi juara, saya mau jadi yang terbaik, karena memang benar-benar saya pengalaman saya itu belum ada gitu. Cuma organisasi apalah itu kan ya, yang lain sudah kedutaan, mewakili ini itu. Jadi saya sangat merasa aduh takut sekali waktu itu. Doa saya cuma itu, sampai akhirnya saya belum kesempatan lagi. Udah berapa kali itu saya gagal tuh. Saya sebenarnya malu banget dan merasa kayak ya Allah kapan ya saya bisa berhasil seperti mereka yang lain. Sampai akhirnya buka lagi nih pertukaran pemuda ke ASEAN tadi, ketiga negara tadi. Saya nggak berharap lebih, cuman niat saya tuh saya pengen belajar. Ketika saya terpilih saya ingin belajar, benar-benar belajar. Sampai akhirnya prosesnya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan gitu. Di sela-sela proses itulah dinyatakannya saya bisa mewakili. Jadi saya merasa kayak ini beneran nggak ya? Ya Allah ini beneran nggak ya? Nah waktu itu ketika ya saya dinyatakan beneran memang bisa mewakili, orang tua saya juga masih kurang percaya diri, masih kurang yakin gitu ya, ini anak bisa gitu ya. Nah, ketika tahu beneran langsung orang tua saya turun tangan ngurus semuanya, karena kan ke luar negeri kita butuh banyak persiapan ya kak ya. Waktu itu disitu. Mungkin hal itu sih yang bisa teman-teman ambil pelajaran, bahwasanya peluang itu ada ketika kita mau berusaha. Nah, berarti banyak sekali ya kak kegagalan yang sudah dilalui di balik prestasi yang sudah kakak gapai kak. Nah, sebenarnya apa sih motivasi di balik usaha kakak ini? Satu hal yang membuat saya untuk terus menjadi motivasi saya untuk terus maju adalah ketika saya melihat balik ke belakang, itu ketika saya mulai dari Madrasah Sanawiyah, dari SMP ya kalau misalnya SMP, itu saya sudah diajarkan, waktu itu sudah diajarkan dan saya sudah menulis berapa sih uang yang orang tua saya keluarkan ketika saya kuliah, ketika saya MTS gitu. Nah itu sudah banyak sekali, dan Feby kecil dulu itu berpikir kayak kalau mama dengan bapak tidak mau nyekolahin mbak bahasanya saya sendiri, bapak mama bisa beli ini, bisa beli itu, kasihannya bapak sama mama. Itu Feby kecil dulu pikirnya seperti itu. Dan sampai besar pun saya masih terbawa pikiran itu. Jadi bukan merasa beban bagi saya, tapi suatu kewajiban bagi saya untuk bisa memberikan hal baik kepada mereka. Nggak berupa hal besar bagi mereka, tapi menurut saya itu luar biasa yang telah saya lakukan dan bisa menjadi senyuman bagi mereka. Itu sih kak. Tapi pastinya ada dong kak semangat lagi turun ketika menghadapi kegagalan. Nah itu kebiasaan kakak apa sih untuk menghadapi itu? Salah satu contohnya tadi ketika saya gagal di beberapa pemilihan itu ya, itu yang pertama saya nangis. Jadi teman-teman nangis itu wajar ya teman-teman. Jadi saya memang tipikal nangis ketika saya terlalu fokus mengejar sesuatu, saya gagal, itu saya nangis. Dan balik lagi setelah itu saya meminta maaf kepada orang tua saya, karena setiap saya mengikuti apapun pemilihan perlombaan itu saya selalu minta izin. Dan ketika saya gagal, saya menang, saya selalu menelpon kedua orang tua saya nangis sambil menelpon mereka. Dan salah satu tujuan lainnya adalah saya meminta motivasi, karena ketika kita gagal itu memang kayak aur-auran ya kak pikiran kita. Sangat terbengkalai sekali pikiran kita, dan orang tua saya selalu motivasi saya untuk terus maju, dan mereka selalu bersyukur apapun yang Tuhan berikan. Itu kak setelah orang tua. Dan yang ketiga adalah saya kembali kepada Tuhan. Maksudnya bukan kembali, saya lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa setiap yang saya lalui, setiap yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik bagi kita. Selanjutnya boleh dong kak kasih tips and triknya ke teman-teman biar mempunyai semangat kayak kakak nih kak. Wah, ini tips dan trik ya kak, aduh ngeri sekali. Mungkin satu hal yang ingin Feby katakan, bahwasanya ketika kalau teman-teman takut dalam mencoba sesuatu, dalam mencoba hal baru, itu adalah hal yang wajar, dan itu menandakan bahwa teman-teman sedang bertumbuh. Dan ketika teman-teman berani keluar dari zona nyaman, dan teman-teman berani bertahan di ketidaknyamanan, itu adalah tanda bahwa teman-teman ingin berkembang. Jadi kalau teman-teman tidak mencoba, teman-teman tidak bakal tahu seberapa jauh teman-teman bisa melangkah. Oke teman-teman, boleh dicatat nih tips and triknya dari Kak Feby. Selanjutnya boleh dong kak kasih quotes andalan yang kakak pegang selama ini ke teman-teman semua. Quotes yang saya selalu ingat itu adalah if we never try, we never know. Jadi yang paling pertama kita lakuin adalah aksi teman-teman. Ketika kita ingin berubah, kita nggak perlu banyak kemampuan hebat yang kita miliki terlebih dahulu, tapi aksi untuk melakukan perubahan yang sederhana. Karena keberanian untuk berubah itu adalah keberanian untuk berubah itu adalah hal yang luar biasa.
Wah, nggak terasa nih dengan adanya quotes tadi, maka juga berakhir sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Seru banget bisa dengerin cerita langsung dari Kak Feby dan juga perjuangan yang sudah dilakukan. Terima kasih Kak Feby atas waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi bersama kami. Semoga kedepannya makin banyak hal baik yang bisa didapatkan dan diraih, dan semoga bisa terus memotivasi.